Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan bi asma'ihi wa sifatihi wa kamaliyatihi wa izzatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdihi wa mustafahu wa nabiyih wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilih wa salaka maslakahu hatta yaumi liqa'i bih. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salaha sairul jasadi kullih wa idza fasadat fasada sairul jasadi kullih ala wahiyal qalb. Rawahu Tirmidzi au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin shaimat jamaah Masjid Asy-Syakirin yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah anugerahkan berbagai macam kemudahan dan kenikmatan. Alhamdulillah, pagi hari ini di hari yang ke-8 bulan Ramadan, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kewajiban kita melaksanakan siam di bulan Ramadan, dan kita berharap semoga Allah taala panjangkan umur kita sehingga berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin, beliau mengatakan, ini seorang ulama tabi'in, fa idza akhadh fa'lam annal ilma dinun, ketahuilah bahwasanya ilmu agama itu merupakan bagian dari agama. Fa idza akhadhtumul ilma fas'alu amman ya'khudhu dinahu, jika kalian mengambil ilmu agama, maka bertanyalah kepada orang itu dari mana dia mendapatkan ilmu agama. Sebagai pertanggungjawaban ilmiah saya saat ini bekerja sebagai pengajar agama Islam di Universitas Indonesia, dan saya mendapatkan ilmu agama saya ambil dari jalur periwayatan Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama hadis dan diberikan gelar sebagai Musnidul Asr, pemegang sanad hadis pada masanya. Beliau lahir di Makkah Al-Mukarramah dari kedua orang tua yang berasal dari Minangkabau. Bapak ibunya dari Padang, bernama Syekh Muhammad Isa, mengajar di Madrasah Sholatiyah di Makkah Al-Mukarramah. Muhammad Isa punya bapak bernama Udik, Udik punya bapak bernama Datu Itam. Jadi jalur pengambilan riwayat ilmu saya dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa bin Udik bin Datu Itam Al-Fadani, orang Padang. Beliau wafat di Mekah pada tahun 1989, dan di antara murid beliau adalah mantan mufti Mesir yang sekarang masih ada bernama Syekh Dr. Ali Jum'ah, yang dikenal sebagai salah seorang ulama besar di Mesir dan merupakan penasehat dari Presiden Abbas As-Sisi yang sekarang berkuasa. Itu adalah di antara murid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan saya mengambil ilmu dari kebanyakan murid-murid beliau, antara lain Syekh Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghausani yang pernah menjadi pengajar di Masjid Nabawi khusus untuk qiraat di bidang Al-Quran, dan dari Syekh Zakaria Talib Al-Makki
Al-Husaini yang sekarang masih mengasuh majelis yang didirikan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadadi di Makkah. Lalu saya mengambil ilmu juga dari Syekh Nizam Ya'qubi yang sekarang menjabat sebagai Direktur Islamic Development Bank di Bahrain. Saya kira cukup itu ya. Nah, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya bahwa saya mendapatkan pemahaman keilmuan agama dari beberapa guru yang semuanya bermuara kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, termasuk juga para guru yang ada di Pulau Jawa mulai dari Jakarta sampai ke Rembang Sarang. Di antara guru saya adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair As-Sarani yang wafat dan dimakamkan di Ma'la. Dan untuk zaman sekarang mungkin satu-satunya orang Indonesia yang dimakamkan di Ma'la adalah Kiai Maimun Zubair. Karena pemakaman Ma'la itu lebih elit dari pemakaman San Diego. Kalau di San Diego itu elit karena yang dimakamkan kebanyakan orang kaya, tapi di Ma'la itu kebanyakan yang dimakamkan adalah para ulama. Karena makam Ma'la itu disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku adalah orang yang pertama dibangkitkan nanti di hari kiamat. Setelah itu aku akan membangunkan kedua orang sahabatku Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku akan membangunkan orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Lalu aku akan bangunkan orang-orang yang dimakamkan di Ma'la. Itulah elitnya pemakaman Ma'la, karena orang-orang yang dimakamkan di Ma'la adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, tidak berpanjang lebar. Saya lupa memberikan CV kepada pengurus DKM supaya jelas bagaimana saya menyampaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita berbicara tentang penyakit hati dan Al-Qur'an sudah berbicara tentang penyakit hati itu di awal-awal surat Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang tidak perlu diberikan peringatan, orang-orang yang tidak perlu disampaikan risalah karena mereka awalnya sudah menentang, yaitu orang-orang kafir. Allah Ta'ala menggambarkan tipe manusia yang ketiga atau golongan ketiga dari manusia, yaitu orang-orang yang mengaku beriman tetapi di dalam hatinya masih tersimpan kekafiran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari orang-orang yang ada di Madinah itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu di dalam hati mereka. Ini poinnya, penyakit hati itu kenapa harus dideteksi? Karena penyakit hati itu mempunyai kecenderungan membawa orang yang mengidapnya itu kepada kekufuran. Kufur dalam makna akidah, bukan kufur dalam makna mengingkari nikmat. Karena kufur itu ada dua. Kufur yang bisa membuat kita keluar dari Islam dan kufur yang tidak membuat kita keluar dari Islam. Kufur yang tidak membuat kita keluar dari Islam adalah kufur nikmat. Itu dikatakan di dalam Quran surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmat
yang aku berikan, maka aku pasti akan tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, ini makna kufur yang selanjutnya, karena makna kufur yang ini artinya tidak mau bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi jika kalian kufur, sungguh siksaku itu sangatlah keras. Keras itu bukan berarti turun hujan batu dari langit. Keras itu juga bisa dalam bentuk turun hujan air selama 5 jam. Itu keras, azab Allah yang sangat keras. Jadi ternyata kita diserang air saja kita nggak sanggup. Bagaimana diserang batu? Itu karena kita kufur dalam makna kita mengingkari nikmat. Sawah kok dibikin gedung, itu namanya kufur. Ya, kalau kita pernah ingat lagu Nasyidaria tahun 83, ada yang judulnya tahun 2000. Tahun 83, 84 ini sering disiarkan setelah kuliah subuh di radio-radio. Kalau kita habis mendengarkan ceramah Zainuddin MZ, pasti kita akan mendengar Nasyidaria. Itu semua orang di Jakarta familiar dengan Nasyidaria. Walaupun ada ikhtilaf, ada beda pendapat soal bagaimana perempuan bernyanyi, tetapi apa yang bisa diambil pelajaran, lirik dari lagu itu ternyata berbicara tentang realita. Di lagu tahun 2000 itu yang dirilis pada tahun 83 itu sudah disebutkan. Di tahun 2000 itu semua serba mesin. Makan dan minum ditemani mesin. Sekarang kita masak nasi itu pakai kompor apa pakai magic jar? Magic jar itu mesin. Minum pakai dispenser itu mesin. Makan dan minum ditemani mesin. Tidur ditemani mesin. Dulu di Pondok Bambu itu dingin. Tapi sekarang tidur di Pondok Bambu harus pakai AC. Tahun 86 saya ke sini, ini masih banyak kebun. Kalau ke Bekasi itu jalur irigasi dulu. Dulu saya lahir di Manggarai. Kalau berangkat pulang kampung sama bapak saya, pasti naik motor melewati Kali Malang. Itu masih irigasi di mana-mana. Dingin Pondok Bambu itu. Tapi sekarang bambunya sudah hilang, tinggal pondoknya. Karena bambunya sudah hilang, sumber dinginnya sudah tidak ada. Sehingga kita tidur ditemani mesin, tidur pakai mesin, sholat ditemani mesin itu. AC itu berapa AC-nya itu? Ada 6, melambangkan rukun iman. Itu ada 6 kan gitu kan AC-nya. Kalau nggak ada AC, panas. Ini tahun 2000. Lalu kemudian sawah ditanami gedung dan gudang. Jadi itu namanya bentuk kekufuran. Bahwa fungsi dari sawah itu adalah untuk menstabilkan suhu. Tapi kita ganti suhu itu dengan menjual sawah. Maka dibangunlah perumahan dan dibangunlah pabrik-pabrik. Betul yang dikatakan Quran, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur dengan nikmat itu, pasti siksaku sangatlah keras. Keras betul. Keras dalam makna kehidupan itu keras, keras dalam makna dampak yang kita rasakan sangat keras. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka penyakit hati itu harus dideteksi supaya kita tidak tergiring kepada kufur dalam makna kufur dari aspek akidah. Meskipun awalnya jangan sampai kita menjadi kufur nikmat. Karena berawal dari kufur nikmat itu, akhirnya kita menjadi kufur dalam pengertian akidah. Bahwa yang namanya kekafiran itu terjadi secara perlahan-lahan, tidak sekaligus orang tiba-tiba menjadi kafir. Nggak ada orang itu murtad, langsung murtad itu nggak ada. Murtad itu pelan-pelan. Para ulama sudah menggambarkan bagaimana proses murtad itu terjadi.
dimulai dari murtad qauli, kemudian murtad fi'li, lalu berujung kepada murtad i'tiqadi. Diawali dari murtad ucapan, kemudian murtad perbuatan, nanti muaranya adalah murtad dari keyakinan. Ini yang sekarang terjadi. Sekarang itu orang dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuat dia kufur dalam makna kharijun minal Islam, keluar dari Islam. Gampang sekarang itu, apalagi anak-anak kita sekarang. Bahwa fenomena capek jadi anak soleh itu sudah mulai terlihat di kalangan generasi Z, Gen Z. Kita di sini alhamdulillah sholat yang tua-tua kita beriman. Tapi bagaimana dengan anak-anak di luar yang tidak ikut sholat? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan Al-Qur'an tentang penyakit hati dimulai tentang nifak. Ini penyakit terbesar yang dialami oleh kebanyakan umat Islam. Apa itu nifak? Nifak itu padanan katanya dalam bahasa Arab adalah nafak. Kalau kita ke Mekah, sering kita mendengar istilah nafak. Nafak itu maknanya terowongan. Nifak, nafak. Kata nifak juga padanannya atau berkaitan dengan kata infak. Ada infak. Apa makna infak? Habis. Maka kalau kita infak, duit kita habis. Kenapa habis? Ya habis. Dimasukkan ke dalam kotak infak. Itu namanya habis. Nifak, nafak, infak maknanya habis. Orang yang di dalam hatinya ada nifak, imannya habis. Sehingga yang tersisa adalah kufur. Karena dia takut menunjukkan kekufuran, takut menunjukkan bahwa dia menentang Islam, cari aman. Maka dikatakan dalam Quran surat An-Nisa, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat, maka mereka berdiri dengan malas-malasan. Hati mereka sebenarnya tidak mau sholat. Sehingga Rasulullah SAW membocorkan apa yang membedakan sholatnya orang munafik dengan sholatnya orang yang beriman. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Athqalus sholati 'alal munafiq sholatul isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat dilakukan orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini indikatornya. Sehingga dulu di Madinah kalau orang gak kelihatan datang ke masjid pada saat sholat isya, gak kelihatan datang ke masjid pada sholat subuh, sudah bisa dipastikan orang itu adalah orang munafik. Kok sholat zuhur gak jadi patokan? Ya sholat zuhur mungkin sholatnya di kebun. Sholat asar kok nggak kelihatan? Ya mungkin karena kebunnya jauh dari Madinah. Maghrib kok nggak kelihatan? Ya dari kantor ke Pondok Bambu macet. Bisa jadi dia sholat di jalanan. Nggak mungkin Pak sholat di jalanan, pasti dia ditabrak. Karena sholatnya di jalanan. Dia makan di perjalanan Pak. Ada asyakirin satu lagi yang di dekat tol becak kayu itu, mungkin di situ dia sholat maghrib. Kok nggak kelihatan sholat isya? Ya dia mungkin baru capek. Tapi kok jam 9 ada di lapangan bulu tangkis. Ya dia mungkin sebelum sholat, sebelum main bulu tangkis dia sholat dulu. Husnuzon aja. Kok subuh nggak kelihatan? Capek Pak, tadi malam main 20 set main bulu tangkis. Sehingga dia kecapean nggak kelihatan di masjid. Maka Rasulullah membocorkan bagaimana sholatnya orang munafik itu. Sholatnya orang munafik itu dia berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang potensi penyakit hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza soluhat solahasairul jasadi kulli. Kalau baik kondisi daging itu, baik pula seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat, apabila rusak daging itu, fasada sairul jasadi kullih, maka rusak semua tubuh manusia. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa daging itu adalah al-qalb. Apa qalb? Kita mengartikan hati. Hati dalam bahasa Arab bukan qalb tapi kibdah. Apa itu qalb? Orang Arab mengartikan qalb itu jantung. Dalam konteks daging di dalam tubuh manusia yang bisa mempengaruhi seluruh badan manusia, ya jantung itulah. Contohnya, kalau kita senang, detak jantung kita berbeda iramanya. Kalau kita takut, detak jantung kita memberikan respon rasa takut. Kalau kita sedih, jantung memberikan respon bagaimana dia sedih. Ini qalb, bukan hati. Kalau hati yang ada di bawah jantung. Lalu apa makna qalb? Memang bahasa Melayu mengartikan qalb itu hati. Bahasa Melayu mengartikan qalb itu hati. Tapi yang dimaksud hati itu bukan hati liver. Hati yang disebut di dalam hadis tersebut adalah bagian dari tubuh manusia yang sensitif di dalam menerima respon. Hati, jantung kita. Kalau kita senang ketemu orang, detak jantungnya itu kencang. Kalau kita ketakutan, makin kencang detak jantung itu. Yang lain tidak merespon. Maka kalau jantung sudah memberikan respon, yang lain langsung terpengaruh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah memberikan perhatian tentang bagaimana memahami hati dan tentang bagaimana mengobati penyakit hati. Maka di antara obat hati itu, sebagaimana disebutkan secara ringkas oleh para ulama, obat hati itu ada 5. Yang pertama, baca Quran sampai kita bisa mengamalkan. Ini yang mengatakan adalah Raden Mas Said Sunan Kalijogo. Raden Mas Said Sunan Kalijogo mengatakan tombo ati iku ono 5. Obat hati itu ada 5. Kaping siji moco Quran lan maknane. Yang pertama, baca Quran sampai kita paham maknanya dan bisa mengamalkan bacaan Quran. Jadi Sunan Kalijogo itu ngaji. Ya, beliau mengkaji kitab fikih madhab Syafi'i Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ya, ngaji kitab fikih ngaji kitab fikih Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Jadi dulu para penyebar Islam di Nusantara sebelum ada Indonesia itu semuanya belajar ilmu fikih. Fikihnya madhab Syafi'i. Di antara penyebar Islam yang menjadi guru di dalam fikih Syafi'i adalah Syarif Hidayatullah yang disebut dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan maknanya penguasa, penguasa wilayah Gunung Jati. Beliau dulu belajar fikih di Mesir, satu majelis dengan seorang ulama mazhab fikih Syafi'i yang terkenal bernama Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori ini merupakan murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang memberikan syarah Sahih Bukhari. Jadi runtut ilmunya itu jelas. Orang yang menyebarkan Islam di Nusantara itu bukan para pedagang,
Mereka ulama yang kemudian mereka itu mandiri membiayai dakwahnya dengan cara berdagang. Jadi kalau dulu ulama punya bisnis, sehingga ulama itu tidak terkait atau independen terhadap kekuasaan. Zaman dulu begitu. Yang namanya ulama itu independen terhadap penguasa. Sehingga kalau tawadhu, benar-benar tawadhu ulama itu. Tawadhu dalam arti rendah hati. Kalau sekarang yang namanya ulama tawadhu, tahu warna duit. Nah itu tawadhu. Beda itu. Ada tawadhu, ada tawadhu, tahu warna duit. Namanya ulama proposal. Nah kalau ulama sudah menjadi ulama proposal, ya hilang keramatnya, kata Sunan Kalijaga. Di antara tanda kiamat, tondone kiamat iku yen ulama yen kiai wis ilang keramate. Apa itu keramat? Keramat itu wibawa. Ulama sudah kehilangan pamor dan wibawanya. Jadi kalau ulama sudah kehilangan pamor dan wibawanya, rusak umat. Jadi kalau kita melihat umat yang sekarang kayak begini, ya lihat aja bagaimana ulamanya. Maka dulu ulama itu independen. Ya, karena independensi itulah ucapannya didengar. Dakwahnya berpengaruh. Karena ulama zaman dulu itu prinsip dakwahnya adalah wa rabbaka fakabbir. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan wa nafsaka fakabbir, bukan besarkan nama dirimu, bukan. Bukan juga besarkan ormasmu, bukan. Bukan besarkan kelompokmu, bukan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan nama Tuhanmu. Itu prinsip dakwahnya itu. Maka ketika berbicara tentang penyakit hati, kena. Kenapa? Karena dia berbicara tidak punya niat mempopulerkan diri. Kalau sekarang kan enggak, Ustadz punya manajemen. Ya kan? Kalau mau ngundang hubungi si A. Ya, punya manajemen. Coba tanya manajemennya. Waduh nggak bisa, ini udah full booking. Loh ini Ustadz apa kereta api? Kan begitu. Sudah full book, udah nggak bisa. Bisa disisipin ya kalau misalnya transportnya gede lah kan gitu kan. Ya sudah kita sediakan tronton. Kenapa? Karena transportnya besar kan begitu kan. Jadi ya begitulah zaman sekarang. Nah dikatakan tombo ati itu ono 5 perkara. Yang pertama maca Quran lan maknane, paham isi kandungan Quran dan mengamalkan isi kandungan Quran. Ini ditiru ini nasihatnya Sunan Kalijogo oleh salah satu pastor di Gunung Kidul. Ya, ditiru itu. Karena memang mereka punya misi bagaimana mengkristenkan orang Jawa dengan pendekatan yang dulu dipakai oleh Wali Songo. Kenapa Wali Songo dijadikan acuan? 30 tahun bisa mengubah wajah Pulau Jawa dari Hindu Buddha menjadi Muslim. 30 tahun. 30 tahun itu waktu yang sangat singkat. Islam pertama kali masuk ke Pulau Jawa itu di tahun 946 Masehi. Di masa dinasti Umayyah sudah masuk. Yang ditandai dengan adanya makam Fatimah binti Maimun di Leren Gresik. Tetapi kenapa orang Jawa itu tidak berubah? Masih dengan keyakinan lama pada tahun 940-an itu. Itu dikarenakan salah dalam pendekatan. Orang Jawa itu pendekatannya diwongke seperti hurufnya. Orang Jawa itu seperti hurufnya. Nek dipangku mati. Makanya huruf Jawa kalau dipangku mati. Hono coroko
doto sawala padha potongo mangan rantek jejeli boto. Hono coroko. Begitu dipangku berubah, mati bacaannya, sama seperti hurufnya. Orang Jawa itu kalau udah dipangku, diangkat, ya wis kena, kan gitu kan. Maka dulu cara menundukkan Jawa yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan memberikan kekuasaan kepada satu kelompok masyarakat supaya dia menindas masyarakat yang lain. Diangkat satu, diinjak yang lain. Farriq tasud. Pecah belah, nanti kamu bisa memimpin. Nah, yang kedua kata Sunan Kalijogo, bahwa obat hati itu wong kang salat kumpulono. Maksudnya salat berjamaah itu adalah obat hati. Sehingga dengan kita salat berjamaah itu diharapkan semangat jamaah, ruhiyah jamaah kita itu bangkit. Agama ini agama jamaah. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dhamir mutakallim lil jami'. Ada kata ganti orang pembicara untuk semuanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja ya Allah na'budu, kami beribadah. Untuk menunjukkan bahwa ibadah yang punya dampak itu adalah ibadah yang dilakukan secara berjamaah kami. Walaupun sholatnya sendirian, tetap membacanya iyyaka na'budu, bukan wa iyyaka a'budu, bukan. Karena a'budu maknanya saya beribadah. Tapi walaupun sendirian sholat sunnah, kita sholat nafilah, bacaannya tetap iyyaka na'budu. Bahwa ibadah itu harus punya trickle down effect, harus punya efek domino yang dirasakan oleh orang banyak. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Artinya pertolongan Allah itu ada jika kita berjamaah, kolektivitas. Maka Islam itu agama kolektivitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan la islama illa bil jamaah. Gak ada Islam itu kecuali jika berjamaah. Kelihatan Islam itu kalau rame-rame. Kalau sendirian gak tahu. Saya pernah ketemu, saya kuliah di UI, bukan kuliah agama. Dulu tahun 90-an. Ada teman saya alumni SMA Negeri 1 Bekasi. Ya, nama marganya Pasaribu. Tidak ada nama Islam di depannya itu. Belakangnya Pasaribu. Saya pikir pasti ini bukan muslim. Karena dia cuma tulis D Pasaribu. Wah, jangan-jangan D-nya itu Donald. Karena biasanya nama Batak itu adalah gabungan nama Inggris dan marga Batak. Charles Simanjuntak, biasanya begitu. Robert Siagian, nama Batak biasanya begitu. Ini D Pasaribu, oh berarti dia bukan muslim. Karena sendirian. Begitu sholat zuhur, akhirnya saya bilang, kukira kau bukan Islam, Lai. Ternyata Islam. Islam aku dari lahir, katanya kan. Aku Islam dari lahir. Masa kau anggap aku ini bukan Islam? Enggak, masalahnya kau D-nya itu, D-nya aku kira Donald. Bukanlah, kau kira aku Donald Bebek. D aku ini, namaku ini, nama Batak ini. Oh bukan nama Inggris, bukan. Pasaribu ini muslim. Begitu dia ikut sholat ketahuan muslim. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, la islama illa bil jamaah. Orang itu baru ketahuan muslim kalau dia gabung dengan muslim yang lain. Alhamdulillah kita ini muslim tidak dipisah-pisah oleh masjid. Ada kawan saya non muslim, orang Batak juga. Dia tanya saya, Pak,
Kalau Bapak sholat di Masjid Muhammadiyah boleh enggak? Boleh lah, kenapa emang enggak boleh? Kalau orang NU sholat di Masjid Muhammadiyah boleh? Ya boleh. Orang Muhammadiyah sholat di Masjid NU, ya boleh juga, enggak ada yang melarang. Enggak ada yang melarang, enaknya Muslim. Kalau di agamaku enggak gitu Pak. Kalau enggak satu kelompok enggak boleh Pak. Kalau enggak satu kelompok enggak boleh. Kalau enggak terdaftar di tempat ibadah itu, aku enggak boleh ibadah di situ Pak. Jadi harus beribadah di tempat di mana nama dia ada daftarnya. Oh, pertanyaan saya bagaimana lagi kalau kau ada di daftar tunggu? Nah artinya aku nggak ibadah kalau gitu. Kenapa? Karena daftar tunggu. Wah ribet juga saya bilang begitu. Enak jadi orang Islam itu. Ya kan? Masuk waktu sholat kita kan nggak tanya ini Masjid Muhammadiyah apa Masjid NU. Biasanya kalau asyakirin Muhammadiyah biasanya begitu. Kan gitu kan? Itu umum nama Masjid Muhammadiyah kalau nggak at-taqwa asyakirin itu gitu. Kalau NU pasti muqarrabin. Nah, itu NU itu. Dari namanya sudah ketahuan. Kalau pakai nama sahabat pasti Masjid Salafi. Udah tahu dah Masjid Abu Bakar Siddiq. Oh ini berarti Salafi ini. Masjid Umar bin Khattab. Nah itu ketahuan dari nama. Lalu kemudian apakah ada hambatan? Ya enggak. Karena Rasulullah mengatakan ju'ilat lil ardu masajid. Allah menjadikan bagiku bumi itu sebagai masjid. Di mana kita bisa sholat? Ya kita sholat. Nggak ada nunggu ada daftarnya di situ apa enggak, ada KTA-nya atau enggak. Apa iya kita mau masuk ditanya, Bapak punya katam kartu tanda anggota Muhammadiyah? Nggak punya. Oh Bapak nggak bisa sholat di sini Pak. Coba cari masjid yang lain. Dapatlah musola yang di ujung sana tuh, yang di pengkolan sana. Ya kan? Ternyata begitu yang lain azan, dia nggak azan, gelap musolanya. Mau sholat di mana? Karena pakai kartu anggota. Inilah nikmat jamaah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus disyukuri, alhamdulillah. Maka dengan kita berjamaah itu dimulai dari kesamaan persepsi kita terhadap Nabi kita. Kesamaan persepsi kita terhadap iman kita. Maka di dalam hati kita sudah satu frekuensi. Obat hati yang pertama adalah menganggap bahwa kita ini satu frekuensi. Itu yang pertama. Hati kita sama. Kita menyembah Tuhan yang sama, mengikuti Nabi yang sama, membaca kitab yang sama, menghadap ke kiblat yang sama. Frekuensi disamakan dulu. Baru kemudian kita tidak ada kecenderungan atau tidak ada kecurigaan terhadap sesama muslim. Alhamdulillah kita masih sama-sama sholat. Walaupun berbeda manhaj, berbeda cara berpikir, yang penting dia sujud kepada Tuhan yang sama. Ini harus kita syukuri. Orang Islam itu kadang-kadang berpikir ribet. Kalau nggak sama, kalau pendapatnya nggak sama, itu udah dianggap musuh. Kita ini Pak nggak perlu memaksakan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena pendapatan kita sudah beda. Loh iya Pak, pendapatan kita sudah beda. Dokter pendapatannya beda dengan pendapatan saya. Lebih gede pendapatan dokter. Wong pendapatan beda saja kita nggak ribut Pak. Betul kan? Ini bicara berapa nol di belakang titik itu telek Pak. Lu apa nggak telek, lulusan SMA kok cuma ya kan orang nggak jelas nggak kuliah kan gitu kan kok bisa jadi wapres, kan itu pendapatannya beda Pak. Lu enggak, kita ngomong pendapatan ya Pak, ngomong pendapatan kan nggak fair Pak. Wong saya yang S3 ini kan gitu kan pendapatannya kalah sama yang nggak kuliah jadi wapres Pak. Apa nggak telek itu kan gitu ya. Urusan politik urusan yang lain, ini ngomong pendapatan Pak. Ini di video masalahnya kan gitu kan. Jadi kalau nanti dilaporkan saya cuma ngomong pendapatan kan gitu loh. Ya, soal mau dibelokin itu tergantung yang belokin kan gitu kan. Ini kalau dimatiin saya belokin nih Pak nih. Jadi kalau frekuensinya sudah sama, maka insya Allah suudzonnya akan kecil kalau kita menganggap frekuensinya sama. Tapi kalau frekuensinya beda, kalau ibarat kita mendengarkan radio itu ada splatternya. Ya.
ada bocoran gelombang yang masuk, nggak enak didengar. Kenapa? Frekuensinya tidak sama. Tapi kalau frekuensinya sama, maka insya Allah, ya kan. Kemudian yang ketiga, ya, wong kang salat kumpul ono. Yang ketiga, weteng kudu ingkang luwe. Perut harus selalu dalam keadaan lapar kalau kita mau membersihkan hati kita. Maksudnya puasa, weteng kudu ingkang luwe, perutnya harus lapar. Kenapa? Karena memang sumber konflik itu adanya di perut. Urusan perut, apalagi sampai ke bawah, itu yang memunculkan permusuhan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bagi orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, fa'alaihi bisyam, dia harus berpuasa, kata Nabi. Fa innahu aghaddu lil basar, karena puasa itu bisa menahan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan puasa itu bisa membentengi kemaluan, dalam arti syahwatnya itu rendah kalau orang sering berpuasa. Puasa itu syahwat, dengan puasa di antara fungsi puasa itu menahan syahwat. Syahwat itu ada levelingnya. Bagi orang awam, syahwat itu adalah syahwat seks, keinginan untuk melampiaskan syahwat nafsu birahinya. Bagi orang alim, syahwat itu adalah kecenderungan di dalam hati untuk dengki kepada orang. Nah, ini berbahaya. Kenapa orang alim itu penyakitnya dengki? Ya karena orang alim dengkinya sama orang alim. Begitu ada label Ustadz Kondang dan Ustadz Kandang, ini Ustadz Kandang, dia dengki sama Ustadz Kondang. Alah, ceramahnya gitu-gitu aja kok. Apa bagusnya cuma ngomong Sunan Kalijogo? Mana ada kayak gitu, nggak sesuai dengan sunnah itu kayak begitu. Ya kan? Ada lagi ketika ada orang ngomong tentang hadis, alah hadis ngomong gitu gue juga bisa. Itu dengkinya orang alim kepada orang alim. Sehingga dikatakan di dalam kitab Ihya, itu ada kitabnya di belakang. Idza zallal alim zalal alam. Kalau orang alim itu sudah tergelincir, rusak dunia ini. Idza zallal alim zalal alam. Kalau orang alim sudah kepleset, hancur dunia ini. Kenapa? Imam Al-Ghazali memang banyak merenung. Beliau mengatakan, kalau ulama sudah rusak, maka penguasa akan rusak. Kalau penguasa sudah rusak, maka rakyat juga rusak. Sehingga jika terjadi bencana bertubi-tubi, ya, seperti kemarin itu bencana terjadi bertubi-tubi, Bekasi banjir, Depok banjir, Jawa Tengah banjir, Sumatera banjir, bertubi-tubi bencana itu datang, azab itu datang bertubi-tubi. Siapa kelompok orang yang pertama kali harus bertobat? Tokoh agamanya yang harus bertobat. Yang pertama kali harus bertobat, ulamanya atau tokoh agamanya harus bertobat. Semuanya harus ngaku salah. Mohon maaf ya Allah, saya pernah membuat fatwa yang akhirnya membuat orang bingung. Istighfar, ya kan? Kalau perlu sholat, taubat. Ya Allah, mohon diampuni ya Allah, saya pernah basa-basi ya Allah, akhirnya umat jadi kayak begini ya Allah. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya pernah mendukung wali kota yang nggak jelas begini ya Allah, akhirnya umat yang merasakan. Ya kan? Wali kota apa? Wali kota. Untungnya wali kota Jakarta Timur nggak dipilih, untungnya begitu kan? Nah ini konteksnya lagi gitu. Jadi kalau dilaporin ada beloknya kan gitu kan? Kecuali kalau dimatiin. Ya kalau dimatiin saya pulang, maksudnya begitu. Jadi yang pertama kali harus taubat itu ulama dan tokoh agamanya, dia harus bertaubat. Karena kalau ulamanya rusak, penguasanya rusak. Sekarang sulit kita cari ulama yang
betul-betul menunjukkan keulamaannya, seperti seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu berani tampil beda sendiri. Ketika Umayyah bin Abu Sufyan, ini udah selesai berarti ya Pak ya? Oh, saya kira udah selesai itu kan. Kalau di sekolah begini berarti udah selesai. Tapi di luar udah terang Pak itu kan. Mana nggak ada kopi lagi Pak. Ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa, kata Abu Dzar, aku tahu kamu orang pilihan yang disebut oleh Nabi. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Ketika Abu Sufyan masuk Islam, anaknya Muawiyah juga masuk Islam, istrinya Hindun juga masuk Islam. Rasulullah memberikan komentar, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika dia menjadi Islam. Idza faquhu, kalau mereka itu punya kepahaman. Dan keluarga Umayyah memang dikenal sebagai orang-orang hebat, ahli strategi perang, ahli diplomasi, ahli keuangan, hebat. Di antara keluarga Umayyah yang menjadi mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Orang-orang hebat semua. Kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada Muawiyah, wahai khalifah, Anda orang hebat sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda sekarang sedang memegang kekuasaan. Dan potensi Anda untuk tergelincir sangat besar dibandingkan saya, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Potensi Anda untuk kufur, untuk zalim lebih besar dibandingkan saya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada jabatan. Kenapa Abu Dzar sampai berani mengatakan seperti itu? Karena pada saat Muawiyah bin Abu Sufyan memegang jabatan khalifah, ekonomi umat itu naik meroket. Pertumbuhan 5% meroket. Begini. Ini fakta Pak, fakta Pak ini. Enggak ngarang-ngarang Pak. Meroket. Untungnya Muawiyah bukan dari Solo Pak. Itu aja udah. Itu yang harus digaris bawahi loh, ya mah benar, Muawiyah bukan dari Solo. Betul fakta. Makmur masyarakat itu. Damaskus menjadi kota metropolitan, nggak perlu memindahkan ibu kota pada saat itu. Ya benar, pada saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Loh, saya nggak nyindir, ini ngomong fakta kok. Tergantung yang belokin kemana, kan gitu aja udah. Muawiyah bin Abu Sufyan itu luar biasa dia, dengan kemampuan dia memanage, mengelola negara, makmur masyarakat. Tapi yang dilihat oleh Abu Dzar, ternyata kemajuan ekonomi itu berdampak kepada spiritual masyarakat. Orang mulai banyak meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terpesona dengan kemegahan, bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi ada di mana-mana. Untungnya nggak ada kereta cepat pada waktu itu. Loh iya, memang nggak ada kereta cepat waktu itu kan. Bangunan tinggi di mana-mana. Muawiyah bin Abu Sufyan, orang-orang Damaskus mulai banyak yang mengadopsi kebiasaan orang-orang non-muslim. Maka Abu Dzar mengatakan, ini gara-gara Anda ini. Takutlah kepada Allah. Ini ulama. Sampai akhirnya, ya saya dengar ya. Terima kasih nasihatnya. Ya udah dikasih sangu itu. Biasa begitu penguasa. Setelah dinasihati, kasih sangu itu. Kasih satu kantong 5.000 dinar emas. Kata Abu Dzar, enggak, saya menasihati bukan karena itu, tapi karena Allah. Ya udah kalau gitu saya bantu perbaiki rumah ente. Enggak usah, saya ngontrak, enggak apa-apa. Untuk ulama itu Pak. Enggak apa-apa. Saya lahir tidak bawa apa-apa, meninggal juga tidak bawa harta apa-apa, cuma bawa kain di badan. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini independensi seorang ulama. Cuma ini jarang diceritakan Pak. Jarang orang menceritakan itu. Kenapa? Yaitu tadi Pak, saking tawaduknya kita Pak, saking tahu warna
duit Pak, takut Pak. Nah ini. Jadi yang ketiga itu tadi dikatakan bahwa kalau kita sering puasa, maka syahwat bisa dikendalikan. Bagi orang alim itu syahwat ingin dekat-dekat dengan penguasa. Saya cuma tahu ada seorang ulama di Banten itu yang nggak mau diundang ke istana sampai sekarang. Nggak mau diundang ke istana sampai sekarang. Namanya Abu Yamun Fasir. Nggak mau diundang. Jawabannya, ya saya nggak punya kepentingan, ngapain saya ke sana? Jawabannya begitu. Ya ini presiden yang kemarin, bukan presiden sekarang. Presiden pengen ketemu ulama. Ya kalau mau ketemu ke sini presidennya, bukan saya datang ke tempat presiden. Saya nggak butuh apa-apa. Dan memang betul ulama. Kenapa? Dikasih uang nolak. Wah ini ulama bener ini. Kasih uang nolak. Udahlah, nggak usah ngasih-ngasih. Saya udah ada Allah yang mencukupi kehidupan saya. Jawabannya luar biasa. Sudahlah, nggak usah ngasih. Ada Allah yang mencukupi kebutuhan saya. Ini luar biasa. Dikasih makanan nolak. Kenapa? Kayak Imam Nawawi tidak pernah mau menerima makanan pemberian orang. Imam Nawawi. Karena kata Imam Nawawi, saya nggak tahu dari mana dia dapat uang untuk bikin makanan ini. Saya nggak tahu. Jangan-jangan uang subhat. Jadi Kiai Munfasir ini kalau beliau makan, saya cuma makan apa yang saya tanam, apa yang saya rawat, apa yang saya kerjakan, itu yang saya makan. Jelas ini rizki dari Allah. Wah luar biasa. Maka beliau punya kebun. Sehabis taklim berkebun, bekerja, menjelang zuhur berhenti, sholat jamaah di masjid bersama santri-santrinya. Setelah itu mengajar, sore kembali lagi ke kebun, asar balik lagi ke masjid, istirahat lalu kemudian mempersiapkan diri sholat maghrib, taklim lagi ba'da maghrib. Begitu kehidupannya setiap hari. Beliau tidak memikirkan apakah mendapatkan bantuan atau tidak dari pihak lain. Ini betul-betul independensi ulama. Susah Pak, cari di Pondok Bambu yang model begini susah Pak. Coba aja cari Pak. Adanya di Banten, di Pondok Bambu nggak ada Pak. Apalagi di tempat saya Pak. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, zikir wengi ingkang suwe. Zikir di waktu malam berlama-lama, maksudnya bermunajat, sholat tahajud. Ini yang membuat penyakit hati kita berkurang. Dan yang kelima, wong kang soleh kumpul lono, mencari bi'ah solihah, mencari lingkungan yang soleh. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai mengatakan, fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena orang itu mengikuti bagaimana pemahaman agama dari temannya atau lingkungan pergaulannya. Ini tips yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga yang disarikan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengobati penyakit hati? Baca Quran, sholat jamaah, rajin puasa, rajin bermunajat, dan yang kelima mencari pergaulan yang soleh. Maka insya Allah orang-orang yang ada di Asyakirin ini adalah orang-orang yang soleh, yang bisa menularkan energi kesolehan. Karena yang namanya kesolehan itu bisa ditularkan. Kesolehan bisa ditularkan. Kesolehan itu energi tersendiri. Kalau kita berada di lingkungan orang yang soleh, maka insya Allah kita akan terbawa menjadi orang-orang yang soleh. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Sebagaimana tadi amanah dari pembawa acara, barangkali mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup majelis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sebentar Pak.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Satu pertanyaan singkat saja. Bagaimana kita menghindari atau menjadi satu resep itu untuk penangkal kufur nikmat? Kufur nikmat ini semua lini ada, semua manusia tanpa kecuali, baik anak-anak, remaja, dewasa dan tua. Ini klasik, berbagai tempat di mana tempat itu pemaparan seperti ini sering terjadi, tapi tetap berulang-ulang terjadi terus. Tanpa skala besar, skala nasional pun terjadi. Dan yang memberi satu wawasan utama dari tingkat atas pun memberi satu contoh yang sangat tidak manusiawi. Ini apa resepnya Pak Ustadz untuk kita mulai secara dini, mulai dari tingkat rumah tangga kita menghantar di keluarga kita sendiri untuk resep penangkalan yang sangat mendasar, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak contohnya bagaimana supaya kita tidak kufur nikmat. Saya nggak usah bercerita tentang diri saya, nanti dibilang narsis lagi Pak. Tapi saya mau cerita tentang guru saya Pak. Jadi guru dari guru saya, Kiai Maimun Zubair, itu punya guru namanya Abul Fadl. Abul Fadl. Orang nyebutnya Mbah Dol, karena orang Jawa biasa ngambil nama belakangnya. Namanya Kiai Abul Fadl dari Senori, Tuban. Ini orang unik Pak, nggak pernah naik haji karena nggak punya duit Pak, dan nggak ada orang yang membiayai beliau berangkat haji. Tapi bahasa Arabnya ngalahkan orang yang kuliah di Mekah. Dari mana bisa tahu bahasa Arabnya mengalahkan orang yang kuliah di Mekah? Karena beliau nulis kitab dalam bahasa Arab. Ya, antara lain kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang berbicara tentang tata bahasa Arab. Nah, Kiai Abul Fadl ini orangnya punya independensi yang luar biasa. Orangnya nggak mau dikasih sumbangan, Kiai Abdul Fadl. Maka beliau bekerja. Beliau disebut Kiai multi talent karena punya banyak keahlian. Dandanin sepeda bisa, servis radio bisa, jahit bisa. Dan itu beliau jadikan sebagai mata pencaharian. Nah, setiap kali beliau bisnis usaha itu kalau sudah maju itu ditinggalkan. Ketika beliau buka jahitan, bagus Pak jahitannya, banyak orang jahit di tempat beliau, itu beliau langsung tutup Pak, berhenti bisnisnya. Ketika sudah rame, orang heran, sayangnya jadi tukang jahit udah banyak pelanggan kok tutup. Beliau pindah profesi jadi tukang servis radio. Begitu juga ketika dia memperbaiki radio. Dulu yang namanya servis radio itu ada, kalau sekarang nggak ada. Kenapa? Orang dengarkan lewat ini, setan gepeng ini. Ini kan setan Pak. Ya, gara-gara ini orang lupa sholat, teman setan kan. Dulu kan kalau punya servis radio itu satu kampung cuma dia yang bisa servis. Akhirnya banyak orang yang ke situ. Sampai kampung-kampung lain memperbaiki radio ke situ. Banyak pelanggannya, begitu mulai banyak tutup warungnya, pindah lagi bisnis buka jasa servis sepeda. Sama ketika sudah mulai banyak pelanggannya tutup. Ada orang tanya, Kiai, kok setiap bisnisnya maju langsung berhenti? Kenapa Kiai? Pertama saya nggak mau kufur nikmat. Satu. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah dia lupa. Maka saya selalu berusaha kembali ke titik nol supaya tawakal saya itu terjaga. Bahwa saya ini sebenarnya nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Datang semuanya karena Allah. Itu udah baik praktek Pak. Jadi cara supaya kita kufur nikmat itu adalah menganggap bahwa kita nggak punya apa-apa. Ada seorang pengusaha di Saudi namanya Sulaiman Ar-Rajhi yang punya Bank Ar-Rajhi. Itu bank terkenal di Saudi Arabia. Sulaiman Ar-Rajhi itu bukan cuma punya bank, punya hotel, jaringan hotel, punya maskapai penerbangan,
Bahkan menurut kabar sebagian saham Saudia Airlines itu dimiliki oleh Sulaiman Ar-Rajihi. Apa yang dilakukan ketika beliau sudah sampai pada level konglomerat Saudi Arabia? Beliau lepas Pak semua hartanya itu, dikasih ke anak-anaknya. Beliau memilih hidup miskin ketika sudah sampai di level puncak. Dan sekarang Sulaiman Ar-Rajihi itu kerjanya cuma datang ke kampung-kampung, menjumpai orang miskin, membawa bantuan dari anak-anaknya. Kata beliau, ini harta segini banyaknya, kalau saya genggam terus, saya jadi kufur nikmat. Maka saya mendapatkan itu dari tidak punya apa-apa, akan kembali menjadi tidak punya apa-apa. Serahkan semuanya. Ini ada orang kaya berani miskin. Ya kan, berani miskin. Kenapa saya harus datang ke orang-orang miskin? Supaya saya selalu ingat bahwa saya harus bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang membuat orang tidak kufur nikmat. Jadi Kiai Fadol tadi cerita tadi, itu cara beliau untuk tidak kufur nikmat. Begitu sudah mulai banyak, usahanya sudah mulai maju, berhenti. Supaya tawakalnya tinggi kepada Allah. Dan bagaimana beliau mengajarkan keluarganya? Beliau memberikan nafkah kepada istrinya itu sebanyak urutan sholat 5 waktu. Jadi kalau ngasih nafkah itu di waktu zuhur, dia bilang ke istrinya, Bu, ini rezeki waktu zuhur. Supaya istri dan keluarganya tahu bahwa rezeki itu datang menurut waktu-waktunya. Ini rezeki waktu asar, ini rezeki waktu maghrib, ini rezeki waktu isya, ini rezeki waktu subuh. Jadi dibagi menurut waktu sholat. Supaya apa? Kata beliau, supaya keluarga saya itu pasrahnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara beliau mendidik. Jadi sebenarnya kufur nikmat itu yang sekarang sedang melanda umat disebabkan oleh mindset yang ada di dalam pikiran kita, bahwa kita ini takut tidak mendapatkan rizki. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, saya kira cukup Pak ya. Cukup Pak ya, cukup ya. Kalau Bapak enak dengerin, saya aus Pak. Ngomong terus begini capek juga, bahkan gitu kan, udah kerasa pahit ini Pak. Ya kan, kalau nggak Ramadan saya jabanin sampai jam 12 ya, Pak. Ya, anak Ramadan capek juga. Gimana Pak Dokter? Iya, gimana? Punya maaf, ini ada sanad keilmuan dari Bapak. Mungkin sanadnya ini bisa ditularkan kepada kami semua ini. Jadi apa yang diucapkan ini sebagai suatu bentuk apa istilah dalam sanad itu? Iya. Iya, dijadikan juga sebagai ijazah kepada kita semua. Oh iya. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Sebagai kebiasaan para ulama, jika bertemu pertama kali akan memberikan ijazah, namanya sanad al-musalsal bil awwaliyah. Al-musalsal itu adalah hadis yang disampaikan secara sambung menyambung dari orang yang menerima riwayat sampai kepada Nabi SAW. Sanad al-musalsal bil awwaliyah ini saya dapatkan dari 4 orang ulama. Pertama saya dapat dari guru saya Kiai Ahmad Marwazi. Ya, kemudian yang kedua saya dapat dari Kiai Zakwan bin Abdul Hamid. Yang ketiga saya dapat dari Madinah dari Syekh Yahya Al-Ghausani ketika saya pertama kali berkunjung ke Madinah dan disampaikan di belakang Raudhah. Dan yang keempat saya dapatkan dari putra Syekh Yasin Al-Fadani bernama Ustadz Fahad bin Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau semuanya mendapatkan dari riwayat Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari gurunya yang bernama Syekh Falih Al-Madani, kemudian bersambung sampai kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bersambung sampai kepada Abul Qabus Maula Abdullah ibni Amr ibn al-As, seorang ulama tabi'in yang berjumpa dengan putra dari sahabat Amr bin As yang bernama Abdullah. Abdullah meriwayatkan dari bapaknya
Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu an, Sayyidina Amr ibn al-As meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwa orang-orang yang di dalam hatinya itu ada sifat rahim, sifat belas kasih, pasti mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, tebarkanlah kasih sayang kepada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, pasti Allah yang ada di langit akan memberikan rahmatnya kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dengan para perawi yang semuanya disebut siqat, orang-orang yang terpercaya. Ajastukum, saya berikan ijazah ini kepada hadirin yang ada di sini. Cukup ya Pak Dokter ya? Baik, ajastukum jawabannya qabilna, kami menerima ijazah tersebut. Sayangnya saya tidak membawa teks dari hadis itu, ini berdasarkan hafalan. Insya Allah pada waktu yang lain mungkin saya akan bawakan teks dari hadis dan teks dari riwayat itu secara beruntun sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.